Pernah tidak kamu merasa semakin kamu menjelaskan dirimu, semakin orang meremehkanmu, semakin kamu marah, semakin mereka menikmati reaksimu? Stoik sudah lama menyadari satu kenyataan pahit. Dunia tidak melukai kita. Reaksi kitalah yang melukai diri sendiri. Dan hari ini, kita akan membahas satu kekuatan yang jarang dimiliki manusia modern. Ketenangan yang tidak bisa diganggu. Pertama, dunia tidak adil. Stoik tidak terkejut. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, menulis, bangun pagi dengan kesadaran bahwa kamu akan bertemu orang yang iri, kasar, egois, dan tidak tahu berterima kasih. Bagi Stoik, dunia memang tidak dirancang untuk adil. Dan menerima fakta ini justru membuat hidup lebih ringan. Masalah muncul bukan karena dunia kejam, tapi karena kita mengharapkan dunia bersikap baik. Saat harapan itu runtuh, emosi kita ikut runtuh. Stoik mengajarkan, jangan berharap dunia berubah. Ubahlah caramu merespons dunia, karena satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan adalah pikiran dan tindakanmu sendiri. Kedua, mengapa orang sengaja memancing emosimu? Sadarkah kamu, banyak orang tidak ingin mengalahkanmu dengan prestasi. Mereka ingin mengalahkanmu dengan emosi. Saat kamu tersinggung, mereka menang. Mereka menang saat kamu marah. Mereka berkuasa. Epictetus berkata, bukan orang yang menghina kamu yang menyakitimu, tetapi penilaianmu terhadap hinaan itu. Orang yang mudah bereaksi adalah orang yang mudah dikendalikan. Dan inilah mengapa orang Stoik terlihat dingin, tenang, bahkan menakutkan, karena mereka tidak memberi siapapun akses ke dalam batinnya. Ketiga, diam bukan kelemahan, tapi strategi. Ada momen dalam hidup di mana berbicara tidak akan memperbaiki apapun. Menjelaskan diri hanya akan menguras energi, menurunkan wibawa, memperpanjang konflik. Stoik memilih diam bukan karena kalah, tetapi karena mereka menghitung harga dari setiap reaksi. Apakah kemarahan ini membangun? Apakah penjelasan ini perlu? Apakah debat ini layak energiku? Jika jawabannya tidak, mereka memilih diam. Dan justru disitulah kekuatan muncul. Keempat, orang tenang membuat dunia gelisah. Pernah perhatikan, orang yang tidak bisa kamu baca emosinya selalu terasa lebih berbahaya. Karena kamu tidak tahu apakah dia sedang mengamati atau sedang menyiapkan langkah besar. Stoik menyebut ini inner citadel, benteng batin yang tidak bisa ditembus pujian maupun hinaan. Orang seperti ini tidak haus validasi, tidak reaktif, tidak terburu-buru, dan dunia selalu tunduk pada orang yang sabar, karena kesabaran adalah bentuk kekuatan tertinggi. Kelima, berhenti membuktikan dirimu. Salah satu jebakan terbesar hidup adalah ingin diakui oleh orang yang salah. Stoik menolak hidup seperti itu. Mereka paham, tidak semua orang pantas mendapatkan penjelasanmu. Keenam, fokus membangun diri, bukan membalas. Balas dendam paling elegan adalah meningkatkan kualitas hidupmu. Saat orang sibuk menjatuhkan, kamu sibuk menguatkan fondasi. Saat mereka tertawa, kamu sedang menempa mental. Saat mereka meremehkan, kamu sedang menyiapkan lompatan. Dan suatu hari, tanpa perlu berkata apa-apa, hidup akan menjawab untukmu. Ketujuh, Stoik bukan pasrah. Stoik itu disiplin, jangan salah paham. Stoik bukan berarti lemah. Stoik bukan berarti menyerah. Stoik itu bangun pagi dengan disiplin, mengendalikan nafsu, melatih pikiran setiap hari. Tenang, bukan karena hidup mudah, tapi karena pikiran terlatih. Dan orang yang mampu menguasai dirinya sendiri tidak membutuhkan kekuasaan atas orang lain. Ingat satu hal ini, dunia akan mencoba mengganggumu, orang akan mengujimu, hidup akan menekanmu. Tapi selama kamu menguasai reaksi, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Karena dalam stoikisme, pemenang sejati adalah mereka yang tidak tergoyahkan.